Mana satu hari ini kita kedatangan sosok inspiratif di dunia seni budaya, seorang praktisi seni yang sudah membawa nama Indonesia ke berbagai panggung nasional bahkan internasional. Sebut saja di festival di Paris, kemudian World Expo di Shanghai, sampai tampil di Rockefeller Center di New York. Mari kita kenalan dengan Andi Muhammad Redo, seorang praktisi seni dengan tema generasi milenial dan diplomasi budaya, peran melalui seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Redo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak, setelah keliling dunia? Alhamdulillah sehat dan senang. Oke, Kak Redo, terima kasih sudah hadir di podcast A1 kali ini. Nah, Iya. Kak Redo, kan kita lihat ya bahwasanya Kak Redo ini sudah jalan-jalan nih ke luar negeri begitu. Iya. Nah, sesuatu yang besar tentunya kan dimulai dari hal yang kecil dulu, Kak Redo. Iya. Nah, gimana awalnya kemudian Kak Redo terinspirasi begitu untuk menekuni jalan sebagai salah satu seniman yang ada di Sulsel sampai akhirnya membawa nama Sulsel ke panggung internasional? Kebetulan saya lahir dari keluarga penggiat seni. Ibu saya almarhum Andi Umutundru adalah penari dan penata tari di Sulsel, dan ayah saya adalah Basri Besila, pemusik dan salah satu komposer juga di Sulsel. Mereka mengelola sanggar dan ya saya terlibat di dalamnya gitu. Jadi memang keterlibatan saya di kesenian ya pertama dari faktor orang tua, lingkungan, dan ketemu istri juga penari. Ya memang semesta yang menjadikan saya sebagai pekerja seni. Iya, tapi memang dari kecil sudah lihat hal-hal yang berbau seni berarti ya? Ya, Terus saya mungkin tidak pernah sekolah seni, tapi dari bangun sampai tidur, alhamdulillah merasakan yang namanya kesenian. ya, terus apa yang memotivasi kemudian mengatakan bahwasanya, wah, seni ini bisa jadi jalan saya nih ke depannya, itu gimana kira-kira, Kak Redo? Saya melihat kerja keras orang tua saya di kesenian, bagaimana kontribusinya dia kesenian, bagaimana dia berkesenian, bagaimana dia fight di kesenian. Itu yang menjadi inspirasi saya. Ibu saya, ayah saya, walaupun dengan kondisi mau sehat mau kurang sehat juga dia tetap fight, membawa nama bangsa, dia keliling dunia dengan karyanya. Ya itu yang menjadi inspirasi saya, kenapa saya ingin berkecimpung di kesenian. Ya, berarti ada sosok orang tua di balik inspirasi dan juga Pasti. menemukan jalannya di dunia kesenian. Nah, Pasti. ketika misalkan tampil di luar negeri nih, Amerika, kemudian Rumania dan juga Denmark 3 tahun yang lalu ya, ini Ya, masing-masing di 3 daerah tahun terakhir ya, ini. negara-negara ini. Nah, tantangan apa sebenarnya, Kak Redo, yang paling sering yang dirasakan, apalagi ketika menampilkan budaya Indonesia sementara audiensnya kan bukan orang Indonesia langsung gitu? Iya. Itu gimana nih, Kak Redo? Tantangannya sendiri di tiap perjalanan kami di tiap negara itu beda-beda. Tapi terkait apresiasi penonton terhadap karya kami, terhadap apa yang kami tampilkan itu sama. Mereka support, mereka excited, mereka sangat senang, sangat tertarik dengan karya kita, dengan budaya kita, gitu. Ya tantangannya malah lebih dari ke persiapannya, dukungan Dukungan dari mana nih? Dari sisi mana nih, Kak Redo? ya namanya dalam satu proyek, dalam satu tim delegasi, ketika kita berangkat kan pasti butuh dukungan, baik dukungan pendanaan, karena kan kalau karya ibarat kata nih karya kami sudah ada, Iya. yang mau nonton sudah ada, bagaimana caranya mereka nonton, nah itu butuh dukungan. Nah itu dukungan dana, dukungan kalau keluar negeri pasti visa, begitu. Ya. Lebih ke tantangan di perjalanan sebenarnya. Tapi sejauh ini gimana nih, Kak Redo kemudian menemukan bahwasanya dengan jiwa saya seni, tantangan-tantangan tersebut bisa mendapatkan solusi, itu gimana nih, Kak Redo? Ya saya percaya kalau kita punya niat baik, pasti akan menemukan jalan yang baik. Ketika
kami mendapat undangan ke Rumania di tahun 2022. Kami didukung oleh pemerintah Kota Makassar pada saat itu. Terus di 2023 itu kami mendapat undangan di Better Dance Festival di New York. Alhamdulillah kami disupport oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan sponsor dari Amerika itu sendiri. Dan terakhir tahun lalu kami disupport oleh Kementerian dan BUMN di Indonesia. Jadi semua ada jalannya, walaupun ya untuk mendapatkan jalan itu juga butuh fight. Ya, berarti prosesnya untuk meyakinkan investor, untuk meyakinkan pemerintah kota sponsor itu butuh hal yang begitu besar berarti ya, Kak Redo? Iya, yang paling utama juga butuh karya yang berkualitas. Karya yang berkualitas. Nah, caranya seperti apa nih kalau misalkan Kak Redo sendiri melihat bahwa karya yang berkualitas yang bisa ditampilkan untuk panggung internasional itu gimana nih, Kak Redo? Yang pertama, kita harus punya daya tarik ya. Daya tarik kita kan keunikan. Almarhum ibu saya selalu bilang, jangan kau pernah jual pizza di Italia, jangan kau jual hotdog di Amerika. Coba kau jual barongko, coba kau jual. Jadi maksudnya itu apa yang mereka tidak punya. Terus di 10 tahun terakhir kan setiap karya seni itu dituntut untuk seni bukan lagi sebagai kami keluar mempromosikan budaya, bukan hanya itu. Orang luar juga sekarang kan gampang akses lihat budaya Indonesia lewat YouTube apa semua. Tapi seni itu harus sebagai solusi. Jadi kita juga seniman harus sensitif dengan isu-isu global. Isu-isu perdamaian, kesetaraan gender, itu yang kami angkat juga dalam karya kami. Jadi tetap relevan. Iya, jadi itu yang membuat mereka tertarik. Nah, misalkan ketika tampil begitu di panggung internasional, ada tidak salah satu momen yang bikin Kak Redo nih bilang, ini loh makna dan enaknya menjadi seniman, ada kira-kira tidak ya? Di setiap berangkat sih saya merasa enaknya jadi seniman karena apresiasi di luar bagus, cuman yang saya highlight itu waktu di 2023 kemarin kami pentas di Better Dance Festival di New York, karena selama 42 tahun festival itu diselenggarakan, baru pertama kali ada seniman Indonesia yang karyanya bisa tampil di situ. Karena festival itu sendiri dikurasi oleh ahli seni pertunjukan yang ada di Broadway. Sedangkan kita tahu sendiri di dalam dunia seni pertunjukan itu Broadway salah satu kiblat yang utama di dunia seni pertunjukan. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan workshop di Better Dance Studio di Broadway. Jadi bisa dibilang juga kami adalah seniman Sulsel pertama yang karyanya ditampilkan di New York, Amerika Serikat. Bisa menjadi bagian sejarah untuk seniman yang ada di Sulawesi Selatan sebagai pertama pelopor begitu. Iya, jadi mungkin sebelumnya ada karya kayak Ila Galigo apa pernah pentas di Lincoln Center di New York, tapi itu karya dari Robert Wilson. Nah, ini karya anak bangsa 100%, anak Sulsel ditampilkan di situ dengan budaya Sulsel. Oke. Nah, Kak Redo, menurut Kak Redo sendiri apa sih sebutannya yang tadi kan ada perkataan bahwa seniman adalah solusi. Nah, seni ini juga bisa menjadi bagian dari diplomasi juga ya, Kak Redo. Itu gimana nih Kak Redo melihat seni ini sebagai bagian dari diplomasi untuk mengenalkan di panggung-panggung internasional, Kak Redo? Ya, jadi diplomasi budaya melalui kesenian atau diplomasi melalui seni budaya pun bisa dibilang begitu sebenarnya sangat berpeluang menjadi strategi diplomasi untuk satu bangsa. Kami lihat ketika kami pentas, yang hadir di situ kan bukan cuma penikmat seni, bukan cuma seniman, masyarakat awam juga, pengusaha apa. Contoh seperti ketika kami pentas di Copenhagen, Denmark kemarin. Di festival itu rangkaiannya juga ada business forum. Jadi
bukan cuma sebagai penarik promosi, tapi penarik agar orang mau datang seperti promosi pariwisata, tapi menarik untuk orang berinvestasi juga. Gitu. Karena kan orang lihat, oh ya ternyata budaya Indonesia unik. Oke, mungkin dia cari tahu, akhirnya dia cari tahu tentang apa sih yang menarik dari Indonesia gitu. Contoh kayak Korea. Korea kan masuk dengan kita dengan K-popnya dulu, dengan drakornya dulu. Setelah itu kan sudah masuk perusahaan elektroniknya. Berawal dari itu. Sekarang malah perbankan sudah masuk gitu. Jadi memang seni itu, budaya itu untuk menjadi strategi diplomasi itu perlu dipikirkan oleh pemerintah kita. Bisa menjadi senjata. Iya, senjata yang membuat orang lain tidak terluka. Betul. Langsung kena begitu. Iya. Kena tapi nggak terluka. Iya. Kalau diplomasi ekonomi kan ada untung ruginya. Militer kan itu bukan diplomasi, tapi kalau budaya itu semua orang happy. Oke, nah bagian dari seni diplomasi. Nah, ada beberapa tayangan juga. Nah, ini Kak Redo, kita lihat ini VT-nya Kak Redo, ini ada beberapa. Ini bisa dijelaskan Kak Redo, ini di mana Kak? Ini waktu rombongan kami di Istanbul, Turki. Ini 2022, kebetulan rangkaian dari tur perjalanan pertunjukan kami waktu itu di sana, dari Romania ke Turki. Ini tari apa nih yang lagi dipertunjukkan? Ini tari Maino, karya almarhum ibu saya. Ini di Copenhagen, Denmark, di Radusplatsen. Nah, kalau kita lihat di situ ada 3 generasi yang ada di situ. Iya. Jangan-jangan anaknya Kak Redo nih yang tengah. Itu tadi anak saya umur 4 tahun, terus istri saya, terus saya punya bapak dan saya. Enaknya jadi seniman begitu. Satu keluarga, Kalau langsung digoyong. di bidang lain mungkin dibilang nepotisme, kalau kita orang kasih apresiasi. Karena bakat. Nah, ini Kak Redo, kalau ini di mana? Ini di Saladales, di Bukares, di Rumania. Ini pertunjukan apa nih Kak Redo? Waktu itu kami punya karya Lino yang terdiri yang saya menggabungkan karya ayah saya dengan ibu saya di situ dengan ritual bisu. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang, seni harus sebagai solusi. Di sini kami bawa isu membersihkan dunia, menjaga keseimbangan alam melalui kesenian. Oke, jadi ini Kak Redo sama, iya. Masih di tempat yang sama ya Kak Redo? Kalau ini di mana nih Kak Redo? Ini sama, masih di Bukares, ini di Atenul Roman. Karena waktu itu kami sempat punya rencana untuk membawa opera Le Bon itu di Rumania pada saat itu. Tapi ya rezekinya malah di New York duluan. New York duluan. Ini biasanya kalau satu kali berangkat ke luar negeri ini memboyong berapa tim nih Kak Redo? Ya, kembali itu tadi dukungannya. Terkait dukungan. Kalau ini kan kami 8 orang. Cuman yang minimal sih 8 orang. Iya, dari Sanggar Seni, bukan Sanggar Seni, dari Lembaga Seni Batara Goa. Iya. Batara Goa ya. Ini sudah berkecimpung, sudah ke luar negeri dari tahun berapa nih Kak Redo? Dari eranya ibu saya tahun 80-an. Itu pertama kali ke Amerika juga, di Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, dan Hawaii waktu itu. Ya, terus ke beberapa negara. Nah, ini sampai Afrika. Wow, sampai Afrika. Kalau ini Kak Redo? Ini masih di Bukares. Ini menghadap ke Dubes Indonesia untuk Rumania waktu itu. Dalam kegiatan yang sama tadi. Dalam kegiatan yang sama. Itu gimana responnya dari Duta Besar Indonesia sendiri dengan kehadiran budaya Sulsel? Sangat mengapresiasi, dan untuk pertama kalinya, karena mungkin sebelum-sebelumnya kan yang sering pentas itu dari Jawa, Bali. Nah ini dari Sulsel, jadi memberikan vibe yang beda untuk warga Rumania. Dukungannya sendiri dari kedutaan besar itu gimana nih Kak Redo? Pada saat itu lebih ke dukungan publikasi dan hubungan antar lembaga sih. Kalau waktu di Bukares itu lebih support dari pemerintah Kota Makassar dan Dinas Kebudayaan. Oke, nah
Dari tayangan-tayangan dari VT-VT tadi itu banyak juga generasi muda yang ikut ya Kak Redo, dan Kak Redo juga mewakili sebagai generasi muda nih. Dari Kak Redo sendiri, bagaimana sebenarnya Kak Redo melihat peran anak muda kita sekarang untuk membawa budaya kita ke panggung dunia itu gimana nih Kak Redo? Peluangnya, saya berbicara peluang dulu mungkin. Peluangnya sangat besar karena sekarang kan informasi akses terbuka lebar. Sebenarnya di sini eranya teman-teman yang tertarik dengan kesenian untuk mengembangkan bakatnya. Dalam artian Anda punya karya, Anda punya bakat, Anda bisa tampilkan di sosmed, itu Anda sudah berpeluang. Gitu. Beda dengan mungkin 10-15 tahun lalu atau berapa puluh tahun lalu yang seniman kita yang betul-betul bagaimana membangun jejaring apa semua itu lama, sulit. Nah sekarang sebenarnya peluangnya besar, tinggal bagaimana anak mudanya tertarik, gitu. Tertarik, dan bagaimana kita juga pelaku seni dan pemerintah memberikan akses ke mereka. Itu makanya kami di Bataraga itu ada namanya Kampung Seni Baru Gakaluarna di situ. Tapi sejauh ini dari masyarakat atau anak muda begitu Kak Redo, untuk antusias mereka untuk terlibat begitu di dunia kesenian itu gimana nih Kak Redo, khusus di Sulsel sendiri? Kalau di Sulsel, kalau dibilang tertarik banyak. Anak mudanya kita tertarik banyak, cuman kadang juga ada yang tertariknya itu memang mau mengembangkan bakat, mau ini, tapi ada juga yang mau langsung terjun ke industri, itu ada juga yang seperti itu. Oke, nanti kita mungkin bagi tips ya Kak Redo, tapi Siap. kita lewatkan dulu tayangan berikut ini. Nah teman A1, balik lagi di podcast A1, masih bersama Kak Redo, salah satu praktisi seni yang ada di Sulawesi Selatan dengan banyak prestasi di panggung nasional bahkan sampai internasional. Nah, sebagai generasi muda yang banyak begitu tertarik dengan dunia kesenian. Nah Kak Redo, gimana nih Kak Redo agar seni budaya ini bisa terlihat keren dan terlihat masa kini, apalagi kan anak muda sekarang ya, dengan banyak anggapan kalau misalkan seni budaya itu jadul begitu, kampungan begitu. Nah, biar terlihat keren di mata anak muda gimana nih kalau dari Kak Redo sendiri? Tipsnya? Perspektifnya dulu pertama kita ubah. Kita lihat baju bodoh mungkin jadul di sini, tapi di luar kan belum tentu sama seperti kita lihat hanbok atau kimono dari Jepang kan. Itu yang kita harus pakai perspektif itu, bahwa kesenian kebudayaan juga bukan hal-hal jadul melulu, gitu, bukan hal jadul melulu. Jadi kesenian kebudayaan itu juga bisa tentang bicara masa depan. Di dalam karya kami juga, walaupun mengangkat warisan budaya, cerita lama, tapi kami padukan juga dengan teknologi, dengan multimedia untuk membuat itu jadi relevan dengan sekarang. Yang jelas anak muda itu jangan jadikan kesenian itu, kalau saya kutip dari salah satu budayawan Sulsel, almarhum Asdar Muiz itu menyampaikan bahwa kesenian itu jangan jadikan seperti sepatu tua yang ketika dia dipakai kita simpan di rak sepatu, dibiarkan usang. Ketika orang lain ambil, disekat sedikit terus dipakai kelihatan keren, baru kita mencak-mencak. Kan sudah banyak kejadian seperti itu. Iya, sudah diakui negara lain baru kita mencak-mencak. Iya, padahal sebenarnya negara lain juga tidak akui, tapi dia mengapresiasi, dia mementaskan, dan itu viral. Kita merasa direbut begitu. Itu sebenarnya. Ya berarti dari perspektif yang perlu dirubah begitu ya Kak Redo ya? Perspektif dan apresiasi juga dari teman-teman, dari lingkungan juga, dari pemerintah. Lebih jangan malu lah dengan budaya lokal. Ya, itu yang harus dijaga. Nah, Kak Redo kan terlibat dalam banyak produksi, termasuk tadi disebutkan Ilaga Ligo, kemudian jadi produser juga di Lebona yang ditampilkan. Nah, bagaimana sebenarnya dari Kak Redo sendiri untuk membuat proses kreatif saat membangun sebuah karya seni yang bertaraf internasional begitu, agar bisa relevan dengan masyarakat luas, Kak Redo? Itu gimana untuk membangun karya seni itu? Belajar. Saya di
Ilagaligo itu Ilagaligo yang versi Robert Wilson, saya betul-betul dari nol, saya tim produksi, kru. Di situ saya belajar bagaimana tata kelola panggung, bagaimana menyusun satu karya gitu. Saya jadi supir sambil saya dengar mereka antara sutradara dengan produksi berdiskusi. Di situ saya belajar, dan ibu saya memang men-setting saya seperti itu, menjadi supir ketika teman-teman seniman hebatnya ini. Terus di membuat satu karya ya seperti Lebona ya belajar. Pokoknya belajar, jangan, walaupun mungkin orang bilang Anda tidak belajar kesenian apa semua, tapi kesenian itu, budaya itu tidak harus dipelajari di bangku pendidikan formal gitu. Oke, nah kita lihat kembali tayangan-tayangan. Nah, pemirsa, ini ada beberapa tayangan juga mungkin ya yang bisa dikomentari tadi. Ini Kak Redo, ini apa nih? Tarian apa ini Kak Redo? Ini Lebona, ini di New York. Oh, ini di New York. Ini berapa orang kemarin Kak Redo? Kemarin di New York kami itu 8 orang. 8 orang. Biasanya kalau dalam satu kali pertunjukan itu bisa menghabiskan berapa lama Kak di Amerika, di New Yorknya? Kalau New York sendiri kami 10 hari. 10 hari. Karena festivalnya itu seminggu di sana. Oke, ini malam ya Kak Redo? Ini pertunjukan malam? Malam. Ini tadi pun itu sebenarnya malam. Sebenarnya tadi itu malam juga? Oke, tapi kalau misalkan rata-rata itu malam hari atau kegiatannya bisa dilaksanakan di siang atau bagaimana Kak? Tergantung, cuma tadi itu summer. Oke. Jadi kayak ini malam ini jam 8 ini. Ini di panggung terbuka berarti ya Kak Redo? Ya? Betul. Orang sana itu kalau bikin kegiatan, anggap ini Battery Dance Festival. Timnya profesional, pakai peralatan profesional. Tapi untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini diadakan di sini, dia tidak mau pakai terlalu besar produksian, ada backdrop besar-besar. Jadi betul-betul estetik ketika difoto. Kalau kita lihat tadi kan pemandangannya di belakang itu sungai Hudson River dengan kota ini New Jersey. Oke. Jadi alami begitu. Alami. Iya. Nah, kalau misalkan dalam membuat sebuah karya, apa sebenarnya Kak Redo filosofi atau pesan yang selalu Kak Redo bawa dalam setiap pertunjukan atau karya seninya Kak? Kalau saya itu selalu melihat isu-isu yang ada, jadi tidak harus spesifik ke di Lebona itu kan kami angkat juga tema indigenous people, karena di New York juga itu di Amerika sendiri terhadap indigenous people itu masyarakat adat mereka agak concern juga. Jadi waktu kami pentaskan itu orang-orang bilang saya jadi ingat itu suku-suku Indian yang pernah di sana gitu. Di rumahnya kami membawa pesan keseimbangan alam. Ini kami di Copenhagen kami membawa isu keberagaman gitu. Jadi budaya-budaya kita semua sebenarnya mendukung itu gitu. Jadi tidak spesifik dalam satu pesan, tapi semua memiliki pesan. Semua memiliki pesan positif gitu. Iya. Nah, Kak Redo ini kan juga seorang pimpinan ya, sebagai pimpinan Lembaga Seni Budaya Batara Goa. Nah, Kak Redo ini melanjutkan kepemimpinan dari orang tua. Itu apa motivasi Kak Redo sendiri untuk berinisiatif? Oke, saya akan memimpin Lembaga Seni Budaya Batara Goa ini, Kak Redo. Karena saya tidak mau kesenian itu, karya-karyanya orang tua saya mati, hilang ketika mereka sudah tidak ada juga gitu. Terus yang kedua, saya ingin meneruskan legacy dari ibu saya. Bagaimana dia sebagai ketua Dewan Kesenian Sulsel, beliau berjuang, mendedikasikan hidupnya untuk kesenian begitu. Jadi saya terinspirasinya dari situ, dari orang tua ya. Nah, Kak Redo ini juga terlibat dalam produksi uang Rp10.000 ya, Kak Redo. Nah, kalau pemirsa teman A1 punya uang Rp10.000 pasti tidak asing nih dengan tayangan ini. Nih Kak Redo, bisa dijelaskan ini lagi produksi apa nih Kak Redo tadi? Ya, jadi
kebetulan saya dan tim Batara Gua itu terpilih untuk menjadi konsultan bagi tim desain mata uang rupiah edisi Pakarena untuk Peruri dan Bank Indonesia waktu itu. Jadi proses produksi, proses pemotretan, kostum, apa semua itu yang di uang 10.000 itu di tempat kami. Oke. Iya, jadi sanggarnya kami itu jadi sebenarnya walaupun orang belum tahu, tapi sudah ada di dompet-dompetnya semua orang. Iya, langsung mereka tahu. Iya. Penasaran, oh ternyata ini produksi Sulsel Batara Goa. Iya, saya kan banyak lihat biasa di sosmed itu orang bikin konten siapa penarik itu, siapa ini, itu di Batara Goa. Rasa penasarannya kini sudah terjawab nih, Kak Redo nih, yang jadi salah satu bagian produksi dari uang 10.000 rupiah tadi. Nah, Kak Redo, ada tidak mimpi kecil yang mungkin belum sempat tercapai di dunia seni? Apalagi kan tadi sudah ke keliling-keliling dunia untuk memperkenalkan seni-seni budaya yang ada di Sulsel. Nah, kira-kira ada tidak target selanjutnya yang ingin dicapai, Kak Redo? Target saya sebenarnya lebih ingin memajukan ekosistem seni yang ada di Makassar, di Sulsel. Bagaimana teman-teman seniman yang lain juga bisa mementaskan karyanya di luar negeri tanpa selama ini kan banyak sanggar pentas di luar negeri, tapi kan itu dibawa sama daerah promosi pariwisata bla bla bla. Tapi yang mementaskan karyanya di luar negeri itu masih jarang gitu. Yang diminta tampil ke luar negeri mementaskan karyanya itu jarang. Nah, bagaimana untuk dapat itu? Berarti teman-teman harus punya karya berkualitas, dan itu yang masih kurang. Saya tidak bilang karya saya berkualitas juga, cuman pas dengan mereka berkualitas karena sudah diapresiasi, banyak penghargaan yang sudah diterima Kak Redo. Karena ya itu kita bisa baca pasarnya gitu. Nah, bagaimana menciptakan itu semua ya ekosistem seninya. Bagaimana seniman bisa jadi sejahtera. Jadi bagaimana bisa seniman menciptakan satu karya tapi mereka belum sejahtera. Nah, itu dulu. Itu yang menjadi impian saya, bagaimana seniman bisa sejahtera, bisa angkat kepalanya, bisa bangga bahwa oke, saya seniman tapi kerja seni. Seniman tidak dianggap hobi tapi pekerjaan, karena untuk menjadi seniman sama kayak dokter, sama kayak arsitek, sama kayak sejarawan apa yang lain. Mereka juga kuliah. Teman-teman itu kuliah. Ada yang SMK, ada yang S1, S2, S3 di kesenian gitu. Iya. Nah, kalau Kak Redo, kalau ada satu pesan mungkin yang ingin disampaikan ke generasi muda Indonesia yang juga mau terjun ke dunia seni budaya, itu apa itu, Kak? Kepada teman-teman generasi muda, tetap bangga dengan seni budaya kita, dengan tradisi kita, karena itu yang menjadi identitas kita. Dan insya Allah, walaupun kita bilang itu budaya lokal apa, tapi insya Allah budaya lokal itu yang bisa membawa kita ke panggung dunia, membawa kita ke secara global karya kita. Ya, dengan semua perjalanan dan juga pengalaman yang luar biasa ini, Kak Redo, terakhir apa harapannya Kak Redo untuk masa depan seni budaya di Sulawesi Selatan? Ya, harapannya semoga karya-karya teman seniman dan generasi-generasi muda yang terlibat di kesenian itu bisa lebih dikenal, bukan cuma secara lokal, di panggung dunia juga. Terus dukungan dari masyarakat, dari media, dari pemerintah juga kalau bisa lebih ditingkatkan begitu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita. Tidak terasa sudah 30 menit nih Kak Redo kita sudah berbincang. Nah, itu dia tadi sosok inspiratif. Semoga bisa menginspirasi teman A1 bahwasanya ada Kak Redo di sini yang dari kecil sudah menekuni dunia seni budaya, bahkan sudah mendapat apresiasi yang luar biasa, bahkan hingga ke panggung internasional. Nah, demikian kami perbincangan untuk A1 kali ini, dan terus saksikan podcast A1 One for You. Sampai jumpa.